berkumpul di sini semuanya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman kita semua berkumpul di sini dalam keadaan bahagia dan semangat kembali untuk belajar pada hari ini. Siapa yang semangat pada hari ini boleh tepuk tangan. Alhamdulillah teman-teman semuanya bagus. Biasanya kalau yang di depan angkat tangan itu otomatis mendengarkan teman-teman fokus apa yang saya katakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah budaya atau lingkungan di tempat kerja yang membuat kita nyaman, yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan membuat kita menjadi toksik. Nah, tema kali ini adalah bukan mencari kata kita, tapi menjadi bagian dari solusi. Menumbuhkan budaya saling support di tempat kerja. Budaya mencari kambing hitam atau menyalahkan ini adalah salah satu bentuk budaya toksik yang mana biasanya orang-orang yang memiliki power itu lebih cenderung mudah untuk menyalahkan yang di bawahnya. Biasanya leader menyalahkan dirinya, manager menyalahkan supervisor. Biasanya seperti itu. Tetapi mari kita bedah bersama-sama sebuah budaya yang menjadi sangat merugikan untuk kita semua, terutama kita bekerjakan adalah manusia-manusia, dan manusia ini bukan robot. Manusia itu juga memiliki perasaan, hati nurani, semangat. Biasanya perusahaan besar itu juga memperhatikan kesehatan, kesejahteraan orang-orang. Akan tetapi sebagian besar generasi Z pada tahun lalu ini pengusaha lebih banyak kepada mereka. Salah satu strategisnya adalah mental health. Next. Ada yang pernah mengalami disalahkan di tempat kerja? Kita tidak berbicara disalahkan, tapi gimana ya? Ketika kita disalahkan itu akan membuat kita menjadi takut untuk bersuara, takut klarifikasi, takut di SP, takut dikucilkan. Nah, di mana ketika salah seorang menyalahkan orang lain, itu efeknya hanya untuk satu orang itu. Tapi ketika yang disalahkan juga menyalahkan orang lain, contohnya saya belum masuk di sini, kemudian disalahkan, ada kecenderungan kecil untuk saya menyalahkan iklan, untuk menyalahkan orang yang baru. Artinya ketika ada orang baru atau karyawan baru yang salah, itu cenderung saya untuk gampang mudah menyalahkan. Ada yang pernah mengalami disalahkan, entah di pekerjaan ini atau di tempat kerja lain. Nah, dirimu sendiri, kenapa saya? Kenal. Saya ada di dalam. Next. Ada anak kecil yang pulang sekolah itu kan mendapatkan nasi EBD. Itu tidak dimakan di sekolah, tapi dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah kan sampai pulang sekolah itu sampai terus kemudian dia makan di depan pintu rumah sambil menikmati angin yang segar. Kemudian ayahnya lewat, capek kerja lewat itu. Kemudian tidak sengaja mengenai gelas anak itu sudah tumpah. Ada yang bisa tebak orang tuanya bilang apa? Itu betul sekali kan. Mesti orang tua menyalahkan anak, maka kondisi itu nggak pada tempatnya. Tapi jika kondisinya terbalik, ayah itu atau keluarga yang lebih dewasa makan di depan pintu, kemudian anak lewat dan menyenggol dirinya, kemudian jatuh. Apa yang dikatakan?
Iya betul. Itu karena kan kita bisa melihat statistik tersebut bahwa orang yang lebih dewasa atau yang superior pasti cenderung lebih mudah untuk menyalahkan. Emang pernah lihat anak kecil mulai orang dewasa, kenapa sih aku lahir Pak? Kenapa aku lahir mirip kamu sih? Harusnya kan mirip Justin Bieber. Gak pernah kecil menyalahkan itu termasuk salah satu budaya yang diberikan di lingkungan keluarga dan itu menjadi kopi. Artinya kita dari kecil menjadikan hal tersebut. Jadinya kita mendapatkan insight tersebut dan kita sulit memahami bahwa itu perbuatan yang salah atau benar ya, karena kita tidak pernah melihat contoh yang benar ataupun yang terbuka dengan misalnya budaya-budaya yang lain. Sesuatu ide itu datang dari anak kecil. Terus next, ini kenapa kita mudah menyalahkan orang lain? Secara garis besar kita mudah menyalahkan orang lain karena kita memiliki power, kita memiliki kontrol. Jadi kita cenderung lebih mudah menyalahkan orang yang gampang disalahkan. Apa pernah teman-teman di sini menyalahkan direktur? Apa pernah teman-teman menyalahkan owner? Jarang sekali kan. Lebih cenderung kita menyalahkan teman kita atau kawan kita yang mana mereka tidak memiliki power dan kecenderungan untuk mendefense kata-kata itu sangat kecil. Yang pertama adalah alasan kenapa kita mudah menyalahkan orang lain adalah refleks. Contohnya ketika saya disalahkan, menyalahkan itu adalah refleks. Jadi ketika ada sebuah forum, ada misalnya tim tracking melakukan sebuah kesalahan, saya lebih cenderung biasanya menyalahkan orang lain dulu karena apa? Karena lebih aman. Artinya kita aman. Gimana ya? Misalnya ada tim tracking, ini packingan Tribulan Suci kok pakainya kayaknya semuanya. Ketika dibahas di dalam forum, artinya jika saya menyalahkan orang lain, itu diri saya merasa saya nggak menakutkan kok pada waktu itu kan saya nggak masuk. Jadi teman-teman yang masuk lah yang harusnya bertanggung jawab atas hal itu. Itu jadi menurut sebuah persepsi ketika kita menyalahkan orang lain, kita aman dari sebuah keburukan. Yang kedua adalah ada rasa takut kehilangan kita. Nah, ini tadi berhubungan sekali. Ketika saya sudah menyalahkan orang lain kan nggak mungkin nyalahin saya. Salahnya nggak masuk pada waktu itu. Kan saya nggak ada, karena saya nggak masuk karena sakit. Apa bisa saya masuk sakit ketika bisa? Tapi malah melari tengahnya. Yang ketiga, kadang ini terjadi karena sebuah budaya, artinya sifat atau menyalahkan ini sudah menjadi kebiasaan dan itu dilestarikan, artinya ketika tapi tidak menyalahkan dia menyalahkan Mas Heru menyalahkan Tony, itu dilihat oleh karyawan baru. Ini gampang aja nyalahin, artinya itu bisa terjadi influence yang buruk dan yang akan diikuti oleh karyawan baru. Kan karyawan baru itu adalah seperti bayi yang baru masuk lingkungan baru di sini, artinya mereka itu menyerap entah itu energi negatif atau positif yang akan memberikan dampak cara bekerja dia di depan. Yang keempat, kita memiliki rasa kendali. Nah, ketika kita menyalahkan orang lain, misalnya tadi Mas Heru kan packing salah, artinya kita bebas berpikir ya, artinya kenapa sih dia itu salah packing? Oh, mungkin karena bisa jadi Mas Heru tidak fokus pada waktu itu. Padahal sebenarnya nggak begitu. Kita seenaknya mengkritik, menyalahkan yang lain. Kenapa bisa kita dulu? Kita nyalahin, gampang untuk nyalahin tiga ini nggak terus. Kita bisa, padahal bukan itu yang sebenarnya kita katakan kita bisa dulu. Oke, next.
Sebenarnya menyalahkan itu hanya berdiri saat, tapi tidak menyelesaikan masalah. Benar Mas Hendy? Betul. Tolong jelaskan. Nah, ketika semua tim, semua anggota, semua karyawan di sini saling menyalahkan, misalnya kita kasih perumpamaan, paket dari ulang sini hancur semua. Mas Hendy bisa saja menyalahkan saya, tapi saya juga bisa mengada-ada nanti tim konten, dan tim konten juga bisa nyalahin CS. Orang paham ya? Jadi misalnya pakaian itu hancur semua, terus saya nyalahin CS. Ya karena CS ketika menerima orderan itu banyak yang produk langsung dan maunya di packing sendiri. Jadinya beban kartus itu terlalu berat sehingga pakingan itu mudah hancur. Kalau mau ya pakai kayu, biar lebih aman. Kita saja menunjukkan. Akan tetapi ketika kita memiliki pemikiran terbuka, kita mengakui kesalahan, kita siap itu, artinya ada perbaikan yang bisa kita lakukan. Dan ini kalau semua karyawan mau mengakui kesalahan tanpa disuruh, tanpa diperintahkan, artinya dari dalam dirinya sadar akan membentuk sebuah kebiasaan yang baru dan sikap positif ketika menghadapi sebuah masalah apapun problemnya. Next. Ketika salah satu seseorang itu menyalahkan dan kemudian diikuti oleh karyawan dan yang lain, itu akan menjadi sebuah budaya, yaitu dari culture. Yaitu adalah budaya di mana kesalahan dicari siapa pelakunya, bukan penyebabnya. Jadi ketika mencari sebuah kesalahan itu sangat mudah daripada kita memperbaiki. Jadi ketika ada sebuah masalah dan kita siap untuk memperbaiki, itu sebenarnya kita tidak siap untuk ini cara yang bisa. Karena ketika ada masalah tidak mungkin kita menyelesaikannya dalam satu waktu. Dan ciri-cirinya adalah ciri-ciri adalah karyawan yang jadi takut untuk berbicara ketika disalahkan tentang regulasi itu tadi. Ini kenapa sih punya regulasi sampai di rumah masih banyak prakteknya? Karena sudah tahu nanti akan disalahkan, jadi teman-teman packing nggak mau bicara, hanya diam aja. Yang nggak tahu, saya nggak tahu kok. Padahal sebenarnya tahu, cuma kalau aku bilang begini, nanti disalahin lagi, dicari-cari salahnya. Jadi keterbukaan itu menjadi tidak ada, jadinya defensif. Dan yang kedua adalah karyawan saling tuding. Nah, ini bisa saja Mas Andi menuding saya menuding Mas Andi lagi, saya menuding Tony. Artinya kita nggak mau disalahkan, kita menuding orang lain menuding orang lain. Artinya tidak ada titik temu, artinya masalah itu berputar atau kita biarkan aja masalah itu agar tidak terjadi kerusuhan antar karyawan, agar tidak terjadinya konflik. Yang ketiga adalah tidak mau bertanggung jawab. Ya sudah pasti kalau ujung-ujungnya disalahin, siapa yang berani mengambil tanggung jawab? Kalau berani artinya ketika ada kesalahan itu, terus kemudian kita berani mengambil tanggung jawab, seolah-olah kita kan, dia kan kamu yang salah. Padahal misalnya harus salah packing, kemudian saya yang memperbaiki, tapi teman-teman yang lain nggak tahu, seolah-olah kan saya yang salah. Jadi ketika menyalahkan orang lain itu sebenarnya hanya emosional, tidak berdasarkan analisis atau nggak cari tahu dulu kebenarannya gimana. Dan yang keempat ini sama saling menyalahkan. Next. Dampak dari culture ini adalah yang pertama menurunkan kepercayaan diri. Ini tadi sesuai jika sebuah tim itu saling menyalahkan, saya nggak melakukan ini kok, saya sudah melakukan ini, saya padahal sudah effort, saya sudah berani untuk melakukan ini.
tapi yang lain tidak percaya. Anak itu kalau seperti itu sih, kan semuanya bersama. Ketika ada masalah, jadinya nggak saling mengerti lagi, berbulan-bulan di situ nggak ada ujungnya, nggak ada saling terbuka, bahkan tidak ada kejujuran. Ketika tidak bisa mengerti saya, nggak ada menurut saya, Mas kalau nanti ibu saya buat bukan ya, saya tahu bagian nanti mengalami, nggak mau. Itu sama saja saya masuk ke dalam lubang. Yang kedua adalah takut speak up atau mengambil keputusan. Mas, ini kenapa sih air galon di bawah itu rusak terus, tapi ya dia rusakin. Ketika saya disalahkan seperti itu, saya tidak mau mengambil keputusan itu. Artinya, Mas Adi nanti ada orang ambil galon ke sini, kalau layani ya saya biar tapi ada orang di sini yang nggak mau. Nanti kalau rusak siapa yang disalahin? Saya. Ketika ada komunikasi diversi, nah ini artinya pembelaan diri. Misalnya ada bapaknya menyuruh kita tahu kepada kita, Mas kalau ngambilin proyektor dulu kosong, nggak mbak yang lain aja. Artinya kita menghindari bapaknya. Misalnya bapaknya sedang menyalakan, kita cenderung nggak mau berlatah apa, nggak mau komunikasi sama bapaknya karena kita takut disalahkan. Karena ketika seseorang itu menebar ketakutan, itu akan merugikan yang lain juga. Itu salah satu bentuk dari budaya toksik. Selanjutnya adalah kolaborasi menjadi stagnan. Nah, ini biasanya terjadi kalau saling menuduh. Biasanya CS itu misalnya gini, misalnya CS, Mas kita kayak ini sama terus ya. Itu ketika disampaikan secara personal itu akan lebih enak daripada dibawa ke dalam diskusi. Tapi cuma bikin tadi itu kan semua orang ya. Terus ada yang dia tidak benar di tracking, tidak benar nih CS. Ini gimana sih? Sebenarnya kalau kita berpikir lebih fair, ini masalah nggak besar, harusnya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Seperti contohnya, saya dulu sering salah paham, tapi saya rajin foto di Telegram itu. Secara nggak langsung, itu menegur saya, Mas ini salah Mas, itu kan enak daripada harus dibawa ke ruang meeting dan saya pasti malu kalau dengan teman-teman buat ini masang dinas, karena itu juga menjatuhkan kamu. Iya, itu betul sekali. Kalau memang masalah itu besar dan berdasarkan ada evaluasi, itu nggak apa-apa, kita saling terbuka. Tapi kalau masalah kecil boleh juga seperti mungkin. Ya, oke. Selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas lebih. Ketika seseorang menyampaikan pendapat saja tidak mau, bagaimana menyampaikan ide? Padahal ketika kita menyampaikan ide, belum tentu orang lain itu tahu ide kita, bagaimana impact ide kita itu. Bahkan ketika ide saling bertukar ide, itu ada sebuah hal defense atau saling mengkritik. Itu ketika orang lain selalu menyalahkan, itu akan takut, orang lain itu akan takut. Sudah patut disalahkan, wah ide apa enggak ini kurang masuk ya ini, apa asal bunyi aja. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan kinerja menurun. Artinya teman-teman, ketika kita bekerja adalah salah satu bentuk dari ibadah. Dan saya dalam berbagi ketika kita bekerja adalah memaksimalkan potensi kita dan jika kita bekerja bersungguh-sungguh dari rumah sudah niat dan semangat. Tapi kalau sampai di kantor, waduh, udah pagi-pagi semangat malah disalahin karena si bos dan teman-teman malah juga ikut kalahin. Aduh, ini gimana ini? Kalau teman-teman nggak saling support itu salah satu bentuk saya akan menjadi bahwa artinya malas ngapa-ngapain, bukan berarti malas bekerja, artinya hanya menyelesaikan tugas packing di pagi, itu agak
Masyarakat terus kan dipakai sesuatu lain. Misalnya ngomong kantor jalan ke sini, mas biar masyarakat aja dari depan, atau mas yang aja biar bapak dia pakai ke sini. Kan bisa seperti itu. Jadi kekuasaan kita ketika bekerja itu tidak ada. Jadinya ketika bekerja capek, pulang ke rumah juga capek, tidur gak enak. Artinya ini adalah salah satu tekanan psikologis yang dapat merugikan sebuah karyawan. Oke, next. Anjay. Kata-kata hari ini. Ayo. Kalau punya kesempatan mencarikan pendidikan, mama-mama itu cuma nanti. Iya kan? Tapi ini kalau bahasa Indonesia, kalau dia masalah mencarikan pendidikan, kita kata biasanya kambing. Kita jangan sama seperti orang dasar di dalam mereka itu kambing. Sebenarnya kalau kita sama menyalahkan itu kenapa sih? Apakah kita takut untuk mengakui kesalahan orang lain, takut mengakui kesalahan kita? Padahal ketika kita jujur, harusnya budaya yang positif itu tidak menjadi kita. Misalnya saya jujur, saya sebenarnya malas membalas itu malam hari. Kenapa? Karena itu sudah bukan wilayah jam kerja. Ketika saya menyampaikan seperti itu di ruang meeting, ada yang bilang gini, kamu itu gak percaya ya sama bahan-bahan. Bahan-bahan sudah memberikan gaji yang cukup untuk kamu. Apakah bahan-bahan itu kamu? Padahal kita sebagai karyawan juga memiliki kehidupan sendiri. Artinya ketika kita berkorban untuk perusahaan, itu harusnya diberikan tempat yang sesuai. Contohnya kalau bubaran malam hari, kenapa tidak diubah menjadi siang hari saja? Padahal sistem itu bisa diubah, bukan menyalahkan manusianya. Benar nggak? Next. Dari menyalahkan kita belajar dan memperbaiki budaya di mana setiap orang boleh mengambil kesalahan tanpa takut disalahkan, asal mampu memperbaiki dan belajar. Saya ya dulu ketika kali masuk di Bariwana, saya tidak bisa packing. Saya packing itu salah, terus ada yang bocor. Itu misalnya ketika kejadian itu dibawa ke ruang meeting, saya pasti malu. Berikutnya teman-teman itu memberitahu cara yang benar. Ini packingnya kurang bagus ini kurang padat ini. Jadi diberitahu secara jelas itu malah saya mau improve dengan baik. Kalau ketika orang melakukan kesalahan langsung dipermalukan, jangan berharap ada perubahan dari sebuah individu. Yang kedua adalah fokus pada perbaikan bukan pembuktian. Yang sama seperti ini tadi, saya sudah bisa packing. Enggak perlu pembuktian, enggak perlu saya gebor-gebor. Papa mau saya sudah bisa packing. Saya sudah bisa packing. Kan enggak perlu dibuktikan teman-teman. Atau bahkan distributor. Misalnya, Pak Huzaifa, selamat siang, saya sudah bisa packing. Karena sudah merasa memperbaiki dan harus dikatakan kalau sudah bisa, ya udah lakukan yang terbaik. Sebentar. Ambekan sih. Mas cuma sama Mbak Kia ini ternyata bapak-bapaknya coba dilihat dia mati. Iya, Mbak Kia. Iya. Sebenarnya rasanya kayak gitu.
di sini ataupun di tempat kerja lain kalian itu disalahkan, dan bagaimana perasaan kalian waktu itu, dan bagaimana cara kalian bangkit dari sesuatu disalahkan atau dituduh orang yang berlimpahan. Ada teman-teman yang mau share tentang itu? Masih dulu kalau Bisa Tony Salga aku. karena saya betul ketika masih dulu pernah bercerita di SD meskipun gajinya sedikit ya, harusnya dulu itu memahami peran masing itu bagaimana, tapi ketika di SD itu juga pernah disalahkan. Bisa menceritakan hal tersebut dulu. Seru. Ini janda gitu. Ini apa sih? Ya apa sih? Bisa aku. Sekarang. Ya terima kasih. Oh, aku orang masalah. Terima kasih waktunya Mas Adi. Sebenarnya tidak ada masalah di sekolah, di pekerjaan saya. Hanya karena apa ya? Kondisinya sudah aman, Mas. Ora loh. Tidak ada masalah. Sudah. Mas Hendro sepertinya nggak mau ceritanya. Nggak kuat. Oke, kita hargai itu. Berikan aplaus untuk Mas Hendro. Oke, poin ketiga adalah pemimpin harus jadi teladan. Ketika kita memimpin, meskipun kita di sini tidak memiliki jabatan atau jabatan dalam tanda kutip bukan sebagai leader ya, akan tetapi kita juga bisa memimpin diri kita, menghandle teman kita. Misalnya teman kita banyak ngomong terus bisik gitu. Itu kan juga salah satu bentuk pengganggu ya, sifat pengganggu. Jadi kita bisa mengajak ngobrol, mengatur flow-nya, atau kita cuekin. Itu juga salah satu bentuk memimpin teman kita agar nggak mengganggu orang lain. Dan ketika kita melakukan sebuah kebaikan, itu akan diberikan orang lain oleh teman-teman lain. Barangkali tidak diperhatikan langsung, akan tetapi ketika misalnya kita teringat oleh sebuah kejadian teman kita melakukan sesuatu hal yang positif, kita dapat mengadopsi itu, kita bisa melakukan itu, dan itu adalah salah satu bentuk menularkan hal yang baik kepada teman-teman kita. Ketika satu orang melakukan kebaikan dan diikuti orang aktif dan orang lain pun memberikan insight yang positif, itu akan menjadi sebuah budaya yang bagus. Oke, next. Pemimpin harus mengamalkan rasa psikologis. Artinya ketika kita mau mengakui kesalahan pada leader kita atau manajer, direktur, dan stakeholder yang lain, ketika kita mengakui kesalahan kita, artinya kan kita sudah jujur dan mau terbuka, bukan malah disalahkan. Itu adalah sebuah apa ya? Ketika sebuah karyawan berani jujur, berani mengakui kesalahan, itu sebenarnya potensi yang bagus itu. Bukan karena karyawan yang selalu menutup-nutupi. Artinya misalnya bangunnya punya saya, Mas tolong buatin konten kalau misalnya. Terus saya jujur, Mbak, sorry Mbak, aku nggak bisa ngedit, Mbak. Kalau jadi dalam aku bisa, tapi kalau ngedit kayaknya belum bisa dengar. Artinya kan saya sudah jujur, bukan malah yang aku juga pernah tahu harus tahu diri dari orang lain. Tapi ya kayak misalnya kita kan mau menang sendiri dan menuntut hasil dan tidak tahu prosesnya.
perlu waktu juga. Beberapa orang tidak sabar melihat proses seseorang dan maunya hasilnya instan. Dan karyawan juga harus berani jujur dan jangan menyalahkan. Ketika saya sudah berani jujur kepada semuanya, bukan berarti saya menjadi confidence dan wah, aku sudah jujur, ini artinya tidak ada lagi yang saya tutup-tutupin, saya bebas cara orang lain karena jujur menjadi sebuah kepercayaan. Karena kepercayaan misalnya mudah orang bisa. Artinya ketika kita bekerja di sini, kita harus memiliki budaya meritokrasi. Meritokrasi itu adalah salah satu budaya atau sebuah framework yang dimana sebuah kejujuran itu diperlukan dan kemampuan, bukan berdasarkan durasi lamanya bekerja di sini, tapi kemampuan. Ini kira-kira mampu atau tidak? Ini kira-kira mau berkembang atau tidak, mau memiliki kemajuan atau tidak, itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Next, kesimpulannya bukan cari yang salah, tapi cari solusi